Oke, nah kali ini saya akan ngebahas mengenai data validation di Google Sheet ya, atau di Excel ya. Ini mirip-mirip di Excel data validation-nya. Nah, kalau di Google Sheet, ini fiturnya ada di sini ya, data validation. Nah, saya akan ngebahas ini di Google Sheet data validation. Di sini saya sudah punya beberapa sheet ya yang sudah saya coba. Yang pertama adalah bikin drop down. Drop down-nya seperti apa sih? Nah, ini contoh yang udah jadi ya. Nah, di sini kita bisa bikin drop down yang isinya adalah data-data bulan yang berasal dari data di sini. Nah, ini kita bisa bikin menggunakan data validation. Nah, saya akan coba bikin lagi sebuah drop down seperti ini. Nah, oke, saya buat di D1. Nanti saya akan buat hasilnya sama seperti ini ya. Nah, caranya gimana sih? Pertama, letakkan dulu selnya di sini. Jadi drop down itu mau kita bikin di sel mana? Kalau kita mau bikin di E1 sini, ya kita taruh di sini baru klik data validation. Nah, ini kita lanjutkan data validation. Kemudian sel ranknya ini pilih sel yang kita pilih untuk kita bikin data validation ya. Nah, saya pilih di sini E1, klik OK. Kemudian list from arrange. Nah, ini saya pilih di sini, saya klik, kemudian di sini di blok semua ya. Ini nama bulannya di blok. Nah, dia akan keluar A2 sama A13. Klik OK. Kemudian di sini ada pilihan ini centang show drop down list in cell. Kemudian ada invalid data. Kalau datanya nggak valid yang dipilih, misal kita asal ngetik ya, nanti dia kasih warning aja atau kita reject. Kalau di reject ini dia datanya akan hilang, nggak bisa input selain yang pilihan yang ada di sini. Saya coba klik reject. Kemudian ada show validation help text. Nah, ini kalau error dia akan ngasih tahu nih, pilih yang benar, misalkan gini. Kemudian saya save. Nah, di sini muncul nama-nama bulan. Ini saya klik April. Oke, nah. Kan kalau di sini ini kan bisa saya tambahin huruf L. Kalau saya enter, nah dia akan muncul warning seperti ini, pilih yang benar. Ini sesuai yang inputan yang kita buat tadi. Klik OK. Nah, maka dia akan kembali ke pilihan yang sebelum dipilih. Kalau ini saya ketik asal-asal gini ya. eh asal asal ketik, dia akan error. Dia akan kembali ke pilihan yang terakhir dipilih. Gini. Nah, kemudian ini data validation-nya bisa kita remove ya. Kalau kita remove, maka dia nggak ada drop down-nya. Nah, pilihannya hilang. Oke. Itu kalau drop down hanya untuk satu pilihan. Nah, terkadang pun kita akan mengalami di mana drop down itu bertingkat. Jadi ada seperti ini, drop down dinamis. Jadi ketika kita misalkan ini ada dua drop down ini ya, ini saling terkait. Kalau kita pilih di sini ada pilihan nih, ini saya punya pilihan buah dan sayur. Nah, di sini munculnya adalah kalau buah ini munculnya ada 4 ini ya, mangga, pisang, apel lah. Sementara kalau saya pilih sayur, maka dia akan berubah. Nah, pilihannya adalah sayur-sayuran. Beda dengan yang apel. Nah, ini isiannya bisa dinamis. Gimana sih cara bikinnya? Nah, ini saya akan menggunakan data-data buah dan sayur di sini ya. Saya menggunakan data ini lagi. Ini saya copy datanya. Saya buat di sampingnya ya. Data yang sudah saya coba ini nggak saya hapus. Nah, ini saya hanya copy datanya aja. Kemudian di sini saya akan bikin sebuah kolom yang namanya dinamis. Saya upload. Nah, dinamis ini nanti di sini akan terisi otomatis sesuai dengan pilihan di sini. Di sini saya akan bikin sebuah drop down dengan data validation. Kemudian di sini
eh, saya pilih range-nya ya. Di sini range-nya saya pilih yang paling atas ini, buah sayur. Ini ke samping ya, bukan ke bawah tapi ke samping. Saya klik OK, saya recheck kalau salah. Nah, show dropdown list in cell. Nah, ini kemudian show validation. Ini saya kasih keterangan pilih yang benar. Kalau inputannya salah, dia akan memunculkan seperti ini. Saya klik save. Nah, ini udah muncul nih pilihannya buah atau sayur. Nah, ini dari data yang ini. Kalau ini saya ganti ya, hanya saya tambahi buah 2. Di sini munculnya juga double gitu ya. Kemudian ini saya balikan lagi aja. Nah, untuk dropdown kedua ini saya akan membuat data validation juga, tapi sebelum membuat data validation itu kita berpatokan kepada dropdown yang pertama ini. Kalau dia pilih buah, maka munculnya di sini nanti adalah yang buah-buahan ini. Sementara kalau pilihannya adalah sayur, nanti yang muncul adalah sayur-sayuran. Nah, di sini ada yang namanya kolom dinamis. Ini saya kasih nama kolom dinamis karena nanti isinya adalah dinamis. Nah, seperti di sini. Ini ada rumus namanya indirect ya. Nah, ini sama dengan indirect. Indirect dari pilihan di sini. C1. Saya enter. Nah, gini caranya. Nah, indirect ini ada data name rank. Nah, name ranknya ini namanya ada buah dan sayur. Buah ini diambil dari sini. Nah, ini sayur dari sini. Oke. Semisal namanya saya ganti judulnya ya. Jadi buah-buahan. Ini sayur-sayuran. Biar beda sama yang sampel di sini ya. Ini saya ganti. Ini pilihannya kan gini. Nah, gini ini dia error karena name ranknya nggak ada di sini. Nah, kita tambahkan name rank di sini. Caranya pertama tadi klik data name rank ya. Ini udah muncul di sini. Kemudian kasih nama buah-buahan. Nama ini samain dengan judul yang ada di sini. Kemudian ini isinya dia ngambil dari sini ke sini. Saya klik OK. Done. The specific rank name. Oh, ini namanya nggak boleh pakai strip ya, underscore bolehnya ini. Nah, ini bisa. Berarti di sini saya ganti jadi buah underscore buahan. Ini juga berarti sama ya. Sayur underscore sayur-sayuran. Nah, kemudian ini sel ini belum saya kasih nama rank ya, name rank. Saya add lagi. Name ranknya adalah sayuran. Ini pilihannya H2 sampai H8 udah ya. Saya klik dan nah, sehingga di sini ini saya benerin dulu buah-buahan. Nah, di sini akhirnya bener. Indirect C1. Nah, isinya ini adalah buah-buahan, kemudian dia akan mencari data sesuai name rank yang di sini. Ini ada name rank buah-buahan. Nah, ini adalah kolom yang saya kasih rank nama buah-buahan. Kalau saya pilih sayur-sayuran, dia akan mengambil name rank sayur-sayuran. Nah, name rank sayur-sayuran ini dia yang di blok adalah bagian sini. Itu. Nah, selanjutnya setelah kita dapat nih, kita udah dapat eh, apa kolom yang dinamis ini isinya yang nyesuaiin dengan dropdown pertama. Sekarang kita bikin dropdown yang kedua. Caranya dengan data validation ini. Kemudian di sini ini biarin list ranknya ini saya pilih dari yang dinamis ini. Oke, gini. Saya klik OK.
terus saya drop down list in cell, reject kalau inputnya salah. Nah ini pilih, nah ini pilih yang benar bro. Oke, saya save. Nah ini kan pilihan pertama sayur-sayuran, maka di sini dia akan muncul sayur-sayuran, ada terong. Nah kemudian ini kalau saya ganti jadi buah-buahan, di sini dia akan muncul invalid. Nah input must fall within specific ring. Nah karena kan ini istilahnya jadi salah kan, karena yang pertama ini udah diganti, jadi ini harus saya ganti. Nah karena pilihan di sini udah nggak ada terong, adanya buah-buahan ya, mangga, pisang, apel. Nah gini, kalau ini saya ganti sayur-sayuran, ini akan muncul keterangan error lagi, dan ini harus diganti menjadi sayur-sayuran apa yang kita pilih. Gini, nah seperti ini. Nah kemudian eh, data-data ini kita misalkan ya, datanya ini lebih dari banyak, misalnya ada data lagi nih, saya tambahi sayurnya namanya misalnya cabe. Nah ada lagi namanya kacang panjang. Nah di sini pilihannya saya ganti ke buah-buahan. Nah munculnya 4. Oke, kemudian saya pilih sayur-sayuran lagi. Ini ini cabenya belum masuk ya, kacang panjang belum masuk, karena di indirect ini dia ngambil sayur-sayuran, nemreng sayur-sayuran ini nemrengnya hanya sampai sini. Nah biar bisa ini secara dinamis datanya bisa nambah, nemrengnya ikut terus nambah, maka ini harus kita edit. Ini harus H8 nya ini kita hilangin jadi H2 titik H. Jadi yang keblok nanti nggak cuma sampai sini, tapi sampai paling bawah. Nah dan kayak gini, otomatis yang indirectnya ini jadi ngikutin datanya kan, jadi sama kan panjangnya nih. Nah jadi ada sampai kacang panjang. Kemudian di sini juga, ini kalau kita kembalikan ke buah-buahan, kita pilih sayur-sayuran lagi, ini masih belum muncul yang kacang panjang atau cabai, karena di data validationnya ini, nah di sini ini perlu diubah lagi, karena tadi kita pilih ini hanya sampai I8. Nah biar nggak berubah, ini kita pilih sampai I aja gini, jadi datanya akan kita ambil semua sampai I dengan baris terbawah seperti ini. Nah ini dia udah muncul semua. Jadi kalau ternyata tambah lagi nih, ada misalkan asem-asem ya, dia otomatis langsung nambah. Di sini pun otomatis langsung nambah, ada asem-asem gitu. Kemudian data validation lagi, ini ada yang lain lagi. Untuk drop down dinamisnya udah ya. Untuk selanjutnya adalah checkbox. Nah ini checkbox ini sampel yang udah saya bikin, ada yang namanya checkbox. Ini ada pekerjaan A, pekerjaan B, kemudian statusnya ini bisa kita centang. Misalnya kita mau bikin daftar pekerjaan, kemudian statusnya kalau udah selesai kita centang, dia akan tercoret. Nah kayak gini. Nah gini, ini pakai data validation juga. Nah caranya nanti di sini ada nih. Nah ini ada data validation ya, ini ada pilihan checkbox. Nah saya akan coba bikin data lagi di sini dengan nama misalkan daftar pekerjaan gini ya, kemudian selesai. Nah, kemudian lagi nih ya, di pekerjaan 1, pekerjaan 2, pekerjaan 3. Nah kemudian di sini saya akan masukkan sebuah checkbox ya. Ini saya, karena sampai 3 ini saya blok tiga-tiganya, dan di sini klik data validation, saya pilih checkbox. Oke, recheck inputnya. Nah enter true or false. Ini nggak perlu, gini aja saya save. Otomatis dia akan muncul checkboxnya. Cuman kalau ini diklik, saya klik ini belum bisa, karena ada settingan yang perlu kita tambahkan lagi.
Di sini kita perlu tambahkan format conditional formatting. Jadi kalau ini dicentang, ini nanti tulisannya akan berubah jadi ada stripnya gitu ya. Nah, nyetingnya di sini. Ini pakai custom formula. Ini klik sama dengan I2. I2 itu di sini. Nah, kalau sama dengan I2, ini maksudnya adalah I2 true. Kalau kosong kan dia false nilainya. Kalau kalau ada isinya dia nilainya true. Nah, maka dia akan jadi strip. Nah, dan ini backgroundnya warna hijau. Saya klik done. Nah, ini kalau saya klik gini, nah dia akan berubah. Ini belum. Nah, karena ini formatnya baru tadi satu di sini aja. Nah, biar ini berdampak sama pekerjaan 2 dan 3, ini berarti saya edit ya. Berarti apply rank to H2 sampai H. Jadi semua data di H ini nanti dia akan diberlakukan sama. Oke, ini saya centang. Nah, gini. Nah, udah benar nih ya. Ini H2 sampai H1000. Gitu. Satu lagi nih terkait data validation untuk checkbox udah. Kemudian kita lanjut ke data validation yang di sini ada satu lagi namanya maaf kok namanya data validation. Nah, di sini ada namanya custom formula. Ada number, text, date. Nah, ini saya bikin sheet baru. Kita coba data validation di sini. Yang pertama ada yang belum kita coba tadi adalah number. Nah, ini number ini kita bisa menentukan di isian di situ tuh angkanya antara berapa sampai berapa atau nih ada pilihannya. Dan not between, less than. Nah, kita coba yang between aja dulu. Kita coba between 1 sampai 10 misalkan. Kalau salah datanya kita reject. Nah, enter number between 1 and 10. Oke, save. Jadi di sini kita cuma bisa ngisi angka 1 sampai 10. Di 9 enggak masalah, lancar-lancar aja. Coba isi 19. Error dia. Enter a number between 1 and 10. Oke, gini ya. Ini, nah kemudian ada lagi nih data validation yang lain, teks. Nah nih, ini teks. Nah, kontennya dia harus mengandung ACC gini misalkan ya. Kalau salah reject. Oke, save. ACC. Oke, dia nggak masalah ACC. Yang penting ada tulisan ACC, ACC apapun. Misalkan gini. Nggak masalah selama ada ACC. Kalau saya ngilangin ketikan ACC, gini, dia akan error seperti ini. Karena dia harus mengandung kata ACC. Gitu. Oke, lanjut lagi ke data validation yang lain. Di sini ada data validation date. Nah, date ini dia memastikan bahwa isinya adalah date. Saya save. Nah, di sini saya double klik. Nah, maka dia akan muncul pilihan tanggal. Karena dia memvalidasi bahwa itu adalah date. Kalau kita isinya ngasal, misalkan kita isi tanggalnya misalkan tanggal 1 Januari 2020, dia error karena nggak sesuai dengan format tanggal yang ditentukan di Google Sheet. Cara mudahnya kita double klik di sini. Kita tinggal pilih tanggalnya. Kita geser-geser di sini. Nah, enak kan? Tinggal pilih klik selesai. Nah, kemudian kita coba data validation yang lain. Nah, ini ada nah ini teks lagi ya. Teks ini dia ada yang memastikan untuk email atau URL. Nah, ini apapun nih menyatakan email yang valid, is valid email ya misalkan. Jadi kalau kita masukkan teks apapun formatnya salah gini dia akan warning ya. Nah, maka dia harus masukkan alamat email yang benar. Nah, kalau ada @mail.com gini berarti dia benar. Kemudian data validation lagi. Ini ada teks masih ada lagi nih ya. Pilihannya untuk valid URL. Nah, misalnya salah input
nanti di reject gitu. Saya ngetikkan apapun ini nggak bisa, error. Kalau saya ketikkan Arfian misalnya hidayat.com, nah dia bener nih karena dia valid URL-nya gitu. Kemudian ada satu lagi data validation menggunakan custom formula. Nah ini, jadi misalkan eh, sama dengan ini F oh sama dengan F1 lebih kecil A1 gini ya. Jadi isian dari F1 ini harus lebih kecil dari A1. Kita coba ya. Saya isi 8, oh dia bisa. Kalau saya isi 10, dia error karena kondisinya nggak terpenuhi. Nah, di data validation tadi kondisinya adalah rumusnya F1 lebih kecil dari A1 gitu. Oke, untuk data validation kali ini cukup sampai di sini. Nanti kalau ada hal menarik lainnya mengenai data validation akan saya bahas di video yang lain. Terima kasih.